Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1281. Kota Teva dianggap sebagai kampung halaman Jasper. Fight County, tempat dia berdiri saat ini, adalah salah satu kabupaten di kota Teva. Namun, karena berbagai alasan, baik sekarang atau di tahun 2020 lebih dari satu dekade ke depan, ekonomi kota Teva selalu agak suram dan mereka tidak menemukan terlalu banyak peluang bisnis. Itulah sebabnya Jasper memutuskan untuk memulai pilar terpenting bisnisnya di ibu kota provinsi, kota Mauritius. Alhasil, dia tidak terlalu memperhatikan Teva City. Hari ini, Julian mengantar Jasper dan Bas ke kota Teva. Ketiganya pertama kali check-in ke hotel. Karena tujuan utama perjalanan itu adalah agar Jasper dapat melatih Bas, pria itu segera meminta yang terakhir pergi dan mengumpulkan semua informasi yang dia bisa tentang perusahaan investasi hilir begitu mereka tiba di hotel. Bas sudah datang ke sini sebelumnya untuk riset pasar awal, jadi dia tahu jalannya. Namun, 2 jam kemudian pada waktu yang telah ditentukan, alih-alih pria itu kembali, Jasper menerima telepon dari Bas. "Saya dipukuli, Tuan Lain." Jasper segera bergegas ke pintu masuk perusahaan investasi hilir bersama Julian dan melihat Bas duduk di tangga dengan tisu menutupi dahinya dari jauh. Ada darah di tangan dan wajahnya, serta tetesan darah di seluruh lantai di depannya. Ekspresi Jasper langsung berubah dingin saat melihat situasi Bas. Menurut apa yang dikatakan Bas kepadanya selama kehidupan masa lalunya, Jasper tahu bahwa itu bukan proses yang mudah bagi yang pertama untuk mengakuisisi perusahaan investasi hilir. Namun, Jasper tidak menyangka Bas akan dipukuli di hari pertama. Tidak peduli apa, Jasper harus membela Bas. "Saya minta maaf karena tidak berguna, Tuan Lain." Bas bangkit untuk memberitahu Jasper dengan penyesalan ketika dia melihat yang lain. Jasper melambaikan tangannya dan berkata dengan muram, "Jangan bicarakan itu sekarang. Bagaimana lukamu?" "Saya memiliki luka terbuka di dahi saya." Kelihatannya agak menakutkan tapi itu bukan masalah besar, Bas menyeringai. Namun, karena kehilangan banyak darah, kulit Bas tidak terlihat bagus. Jasper meminta Julian memeriksa kondisi fisik Bas. Selama waktu ini, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria muda berjalan mendekat. "Yo, kamu benar-benar datang." Scott mencibir dan menunjuk Bas ketika dia bertanya kepada Jasper, "Jadi Bas Willis ini anjingmu?" "Lihat, bocah. Sebelum Anda membiarkan anjing Anda keluar lain kali, pastikan untuk mengajari mereka sopan santun. Jangan mulai berteriak ketika Anda melihat orang, atau Anda hanya akan terbunuh bahkan sebelum Anda menyadarinya. Dan kamu, masalah yang disebabkan anjingmu masih menjadi masalahmu untuk dipecahkan. Jangan terlalu menonjolkan diri, atau itu hanya akan membuatmu terbunuh. Anda mengerti saya?" Jasper menyipitkan matanya dan menatap pemuda di depannya sebelum bertanya dengan tenang, "Apakah kamu yang menabrak Bas?" Pada saat itu, Julian berjalan ke arah Jasper dan berbisik, "Tidak ada yang penting, Jasper. Hanya luka daging. Beberapa jahitan dari rumah sakit nanti harus menyelesaikannya." Bas berjalan juga. "Bapak Lain, pria itu adalah Scott Covington, putra keluarga Covington di kota Teva. Dia juga memperhatikan perusahaan investasi hilir. Dia memperingatkan saya sebelumnya untuk tidak mengganggu pembeliannya atas perusahaan ini ketika saya datang untuk melakukan riset pasar awal. Saya baru beberapa saat di sini hari ini ketika saya bertemu dengannya lagi, lalu dia segera memanggil antek-anteknya untuk memukuli saya." Jasper mengangguk dan memberitahu Bas, "Duduk di samping dan istirahat. Saya akan menangani ini." Scott tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, "Kamu akan menghadapi ini. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menghadapi ini?" Bab 1282.
Scott kemudian menunjuk Bas dan mencibir. Apa yang terjadi pada anjing Anda adalah pelajaran bagi Anda. Perusahaan ini akan menjadi milik saya, dan siapapun yang ingin mengambilnya dari saya dapat bersiap untuk mati. Klaim yang berani. Nada bicara Jasper acuh tak acuh. Sejak Jasper memulai bisnisnya, dia telah menghancurkan banyak anak-anak dana perwalian seperti Scott. Jasper bahkan tidak mau membuang waktu untuk berbicara dengan orang di depannya. Tentu, awalnya, saya tidak terlalu peduli apakah saya membeli perusahaan investasi hilir atau tidak. Tetapi karena Anda telah membuat klaim seperti itu, maka tidak mungkin saya pergi tanpanya. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana membunuh saya. Apa-apaan ini? Bagaimana Anda bisa berbicara dengan Tuan Covington seperti itu? Seorang antek di samping Scott melompat dan menunjuk Jasper saat dia memarahi. Kemudian, antek ini yang ingin menyenangkan Scott berkata dengan datar, "Tuan Covington, mengapa membuang waktu berbicara dengan bajingan bodoh seperti dia? Biarkan saya menghancurkan kepalanya, saya ingin melihat apakah dia masih bisa bertindak arogan kepada mereka." Scott mencibir dengan sedih dan menjawab, "Kamu benar. Pergi dan buat anak nakal ini berdarah, beritahu dia bahwa keluarga Covington adalah raja di kota Teva ini." Dengan persetujuan Scott, antek ini mengejek Jasper dan berjalan mendekat. "Hati-hati, Tuan Lane. Dia yang baru saja menghajarku." Bas berdiri di depan Jasper tanpa sadar. Hanya untuk Jasper untuk menariknya ke samping. Julian mendengar Jasper memanggilnya dan segera pergi untuk melawan antek itu. "Mother of Asterisker, kamu bahkan berani meminta bantuan. Aku akan membunuh kalian semua hari ini." Pesuruh ini juga seorang petarung, saat dia meraung dan terus bergerak maju ketika dia melihat Julian mendekat. Dia mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke wajah Julian. Tatapan Julian acuh tak acuh dan dia menyaksikan tindakan pria itu setelah yang terakhir mengangkat tangannya. Kemudian, dia langsung meraih pergelangan tangan antek. Pesuruh itu tercengang dan secara naluriah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Julian. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, telapak tangan Julian menjepit pergelangan tangannya seperti tang, membuatnya sulit untuk bergerak sama sekali. Seolah merasa malu, antek itu meraung dan memarahi, "Brengsek, lepaskan aku." Tatapan Julian dingin saat dia memutar pergelangan tangannya dan menarik lengan antek ke belakang, menyebabkan yang terakhir mengeluarkan teriakan tragis. Dengan tangisan yang menyakitkan, antek itu membungkuk di depan Julian. Julian mengangkat kakinya dan membenturkan lututnya ke wajah orang lain. Darah langsung berceceran di mana-mana. Suara patahnya jembatan hidung disertai dengan teriakan sedih antek terdengar di seluruh area. Setelah ini, antek itu jatuh ke belakang ke tanah, wajahnya bercampur air mata, ingus dan darah yang memancar. Penglihatannya menjadi gelap saat dia menyeka darah dari wajahnya. Setengah wajahnya terasa mati rasa, dan saat melihat bekas darah yang mengerikan di tangannya, pesuruh itu berteriak dan hendak bangkit untuk melawan Julian lagi. Namun, sebelum dia benar-benar bisa berdiri, Julian mengirimnya terbang jauh dengan tendangan. Antek itu menabrak sisi tangga seperti rolling pin dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak atau memarahi lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah meletakkan tangan di atas bagian tubuhnya yang retak dan merintih. Pertarungan mungkin terdengar rumit, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Semuanya dari awal hingga akhir berakhir dalam beberapa kedipan. Melihat bagaimana salah satu petarung terbaiknya langsung dikalahkan oleh Julian, murid-murid Scott mengernyit dan dia menatap Jasper dengan waspada. Dia berteriak dengan marah, "F***, siapa kamu?" Bab 1283. "Beraninya kau menyakiti anak buahku di kota Teva ini. Saya hanya seorang pengusaha biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Covingtons, keluarga terbesar di kota Teva." Jasper menjawab dengan dingin. "Tetapi jika hanya ini yang dapat Anda lakukan untuk membuat saya menyerah untuk mengakuisisi perusahaan investasi hilir, maka saya khawatir itu tidak cukup.
Kata-kata Jasper membuat Scott memerah karena malu. Scott memelototi Jasper dan tiba-tiba mulai tertawa. Dengan tangan di belakang punggungnya, pria itu menyipitkan matanya dan berjalan ke arah Jasper perlahan. Sementara itu, antek-anteknya menatap Jasper dan Julian dengan waspada, terutama Julian. Bagaimanapun, semua orang telah dengan jelas melihat bagaimana Julian bertarung. Bas juga gugup. Dia takut Scott akan melakukan sesuatu untuk menyakiti Jasper. Namun, Jasper tetap tidak terpengaruh dan berdiri di tempat saat Scott berjalan ke arahnya. Scott sedikit mencondongkan tubuh ke ruang pribadi Jasper dan berkata, "Menarik. Cukup menarik memang. Kamu dari luar, kan, bocah? Lagi pula, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini di kota Teva. Oh well, sudah terlalu lama sejak aku punya saingan. Saya kira orang bodoh yang melompat keluar dari waktu ke waktu adalah bagian dari cita rasa kehidupan. Agak menarik, menurutku. Anda ingin perusahaan investasi hilir, kan? Tentu saja. Perusahaan mengadakan lelang besok dan aku akan menunggumu di sini. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk memperebutkan ini dengan saya." Scott kemudian mengejek dengan sedih dan menyodok dada Jasper sambil berkata, "Kata nasihat, jangan bertanya tentang aku. Kalau tidak, saya khawatir Anda akan melarikan diri dalam semalam dan saya tidak akan bersenang-senang besok." Dengan itu, Scott terkekeh keras dan berbalik untuk pergi. "Berdiri diam," Jasper berkata dengan tenang dari belakang. Scott tidak berjalan lebih jauh dan berbalik untuk melihat Jasper dengan mendengus. "Kenapa kamu takut? Apakah Anda ingin memohon belas kasihan? Sangat terlambat, kecuali Anda membiarkan anjing Anda mematahkan lengannya sendiri." Scott menunjuk Julian ketika dia mengatakan itu. "Kamu memukul karyawanku dan kamu ingin pergi begitu saja?" Jasper bertanya dengan tenang. Scott mengejek dan menjawab, "Kamu juga menyakiti anak buahku, bukan? Apa lagi yang kamu inginkan?" "Jul," panggil Jasper. "Di sini." Julian berdiri di samping Jasper. Tuan muda Covington ini membuat luka di kepala Bas. Pergi menempatkan luka yang sama di kepalanya. Mata untuk mata. Julian segera menerkam begitu Jasper selesai berbicara. Scott tidak menyangka Jasper membuat Julian menyerangnya. Tidak mungkin pria ini tidak takut pada Julian setelah semua orang melihat betapa ganasnya pria itu bertarung. Scott memilih mundur sementara karena takut Julian akan menyerang. Ekspresi arogan menghilang dan Scott berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Ayo lindungi aku." Antek-anteknya belum bertindak ketika Julian tiba di depan Scott. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Julian secara spesifik. Yang mereka tahu hanyalah Julian menutup jarinya dan menamparkan dahi Scott sebelum dia segera pergi. Scott merasakan kepalanya sakit, diikuti oleh rasa sakit yang membakar di dahinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat luka di dahinya ketika lapisan merah mewarnai penglihatannya. Darah segar yang mengalir dari dahinya adalah yang membutakannya. Scott menutup matanya secara naluriah dalam ketakutan dan kedua tangannya mulai menggenggam tanpa berpikir. "Ah, saya tidak bisa melihat. Apa yang terjadi dengan mataku?" Scott berteriak dengan panik. Antek-anteknya juga dalam kekacauan. "Bapak, Covington terkena. Dia terluka. Cepat, lindungi Tuan Covington." Beberapa antek berteriak panik. Seorang antek yang sedikit lebih pintar mengambil kain untuk menyeka darah dari wajah Scott. Sekarang Scott bisa membuka matanya juga. Scott merasa lega ketika penglihatannya kembali. Selama kekacauan, Scott hampir mengira Julian telah membutakannya. Setelah kelegaan, muncul rasa malu dan kebencian yang mendalam. Scott memelototi Jasper dan meraung, "Kamu memanggil anjingmu untuk memukulku. Hanya mata ganti mata. Perhatikan pilihan kata-kata Anda, atau ini bukan akhir dari pelajaran yang akan saya ajarkan kepada Anda," kata Jasper dengan tenang. Kemarahan Scott langsung dipadamkan oleh kata-kata itu. Dia melirik Julian di samping Jasper dengan takut. Setelah melihat kekuatan Julian, Scott tahu bahwa pria itu dapat dengan mudah mengalahkan semua anak buahnya.
Scott mungkin arogan, tapi dia bukan idiot. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Jasper secara fisik pada saat seperti itu. Baiklah kalau begitu. Mata ganti mata, ya. Scott memelototi Jasper dengan kesal. Dia meletakkan tangan di dahinya, tidak ada yang tahu apakah ini karena sakit atau marah dan berkata dengan marah, "Tunggu saja. Anda ingin perusahaan investasi hilir, ya? Persetan denganmu. Dalam mimpimu, aku akan membunuhmu di pelelangan besok." Setelah mengucapkan ancaman ini, Scott juga takut Jasper akan terus memukuli Julian, jadi dia segera melarikan diri dengan antek-anteknya. Antek yang telah dipukuli Julian sebelumnya telah bangun sejak lama dan juga melarikan diri. Bukan karena Jasper peduli. Ketika datang ke orang-orang seperti Scott, mereka harus benar-benar kewalahan baik dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Tidak realistis jika Julian membunuh pria itu sekarang. Karena pelelangan adalah hari berikutnya, Jasper secara alami bisa mengalahkan pria itu. "Ayo, kita antar kamu ke rumah sakit," Jasper berbalik dan memberi tahu Bas. Bas memerah dan tergagap, "Tuan Lain, aku, terima kasih." Jasper tersenyum. "Untuk apa kau berterima kasih padaku? Anda adalah karyawan saya dan Anda dipukuli tanpa alasan karena masalah perusahaan. Bos macam apa aku hanya untuk melihat mereka menggertakmu?" Bas menjawab dengan cemas, "Tetapi keluarga Covington sangat berkuasa di kota Teva. Jika kami menyinggung mereka hari ini dan mereka berencana untuk menargetkan kami besok, saya khawatir kami akan menghadapi banyak masalah." "Kenapa kamu takut?" Jasper bertanya main-main. Bas dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, "Aku tidak takut. Hanya khawatir Scott akan membuat kita membayar lebih dari yang diperlukan hanya untuk mengacaukan kita." "Jangan khawatir. Kami mengakuisisi perusahaan investasi hilir ini apapun yang terjadi. Mengenai apakah kita harus membayar lebih dan berapa banyak lagi, Scott tetap harus mengganti uang kita pada akhirnya." Bas tercengang. Dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Jasper. "Baik, jangan terlalu memikirkan ini sekarang. Mari kita perbaiki lukamu. Tidak baik menunda ini terlalu lama karena bisa meninggalkan bekas luka." Jasper menepuk bahu Bas dan menyuruh Julian mengemudikan mobil. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.